Ini daerah-daerah yang harus diwaspadai. Cukup besar airnya, bahkan di sini tanggulnya bocor dan itu meledak. Ini Mian lihat masih di Jawa Barat. Mian ingatkan, jika Mian udah bilang jelas, itu bakal terjadi. Di sini Mian lihat, ini ada berhubungan dengan ramalan Mian masa lalu. Mian pernah jelaskan akan ada tsunami setinggi 30 meter sampai 60. Dan tsunami itu terjadi di Pulau Jawa. Masa depan selalu menjadi teka-teki yang penuh misteri, terutama ketika bayangan ancaman besar mulai terlihat dari kejauhan. Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan insiden banjir rob di wilayah Jakarta Utara. Air pasang dari laut meluap hingga ke permukiman warga. Mian Sumaryana, seorang indigo yang dikenal dengan kemampuannya dalam menerawang masa depan, telah memberikan peringatan yang mengerikan. Dalam penglihatannya, ia menyaksikan sebuah bencana besar yang mendekati Pulau Jawa. Tahun 2025 disebut-sebut sebagai tahun yang mengerikan, di mana ancaman dahsyat dari laut berpotensi memicu gelombang tsunami. Mata batinnya menangkap bayangan kehancuran yang dapat memakan banyak korban jiwa. Apakah ini hanya sekadar ramalan yang mengundang kecemasan, ataukah sebuah peristiwa yang sebenarnya akan terjadi? Jangan lupa klik tombol like, comment, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Mian Sumaryana, seorang indigo yang dikenal memiliki mata batin yang tajam, kembali mencuri perhatian publik. Dalam prediksinya, ia menyebut tahun 2025 sebagai tahun penuh bencana, dengan ancaman besar yang datang dari arah laut, gelombang dahsyat yang dapat memicu kehancuran besar di Pulau Jawa. Ini daerah-daerah yang harus diwaspadai. Cukup besar airnya, bahkan di sini tanggulnya bocor dan itu meledak. Ini Mian lihat masih di Jawa Barat. Tanggul bocor dan meledak. Itu menyapu semua perumahan warga, jelas sekali, seperti biasa. Mian ingatkan, jika Mian udah bilang jelas, itu bakal terjadi. Di sini, Mian lihat, ini ada berhubungan dengan ramalan Mian masa lalu. Mian pernah jelaskan, akan ada tsunami setinggi 30 meter sampai 60. Ini tepatnya di pantai selatan. Ciri-ciri yang pertama, airnya surut. Yang kedua, itu banyak ikan-ikan ke daratan, itu udah terjadi sekarang. Yang ketiga itu ada hiu, yang dimana hiu-hiu, ikan laut, itu ke daratan. Ikan-ikan besar. Yang perlu kalian ketahui, hiu paus jika sudah banyak ke daratan, itu ada energi negatif di dalam, paling dalam lautan, itu akan menjadikan sebuah tsunami besar. Dan tsunami itu terjadi di Pulau Jawa. Bukan sekadar ramalan biasa, kata-kata Mian kini semakin menimbulkan kecemasan, terlebih setelah insiden banjir rob di Jakarta Utara. Fenomena air pasang yang meluap hingga ke permukiman warga, seolah menjadi pertanda awal dari bahaya yang lebih besar. Penegasan dari Mian ini semakin mengguncang perhatian publik, terlebih saat BMKG mengungkapkan adanya ancaman nyata berupa potensi gempa megatrust di wilayah Indonesia. Gempa dahsyat ini, jika benar terjadi, berpotensi memicu tsunami yang dapat menghancurkan Pulau Jawa dalam sekejap. Yang lebih mencengangkan lagi, Mian memprediksi bahwa bencana besar ini mungkin terjadi paling lambat pada tahun 2027. Sebuah rentang waktu yang semakin dekat dan tak dapat diabaikan begitu saja. Jelas sekali. Paling lambat 2027. Ini jelas sekali. Semoga Mian
salah, dan semoga gambaran ini salah daripada gambaran ini benar tapi mengancam semua nyawa. Lebih baik salah biar dibulis Indonesia. Namun, apa yang sebenarnya menjadi penyebab dari ancaman yang mengerikan ini? Fenomena ini bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah mencairnya es di kutub yang terus berlangsung akibat perubahan iklim global. Proses ini menyebabkan permukaan laut naik secara signifikan, menciptakan ancaman nyata bagi kota-kota pesisir di Indonesia, seperti Jakarta, Bekasi, hingga Pekalongan. Namun, naiknya permukaan laut bukan satu-satunya penyebab. Pemompaan air tanah secara berlebihan menjadi salah satu faktor utama yang tak kalah mengkhawatirkan. Aktivitas ini secara perlahan menyebabkan penurunan tanah yang semakin parah. Bahkan kota Jakarta tercatat mengalami penurunan tanah hingga 6,7 inci per tahun. Jika ini terus terjadi, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan akan tenggelam pada tahun 2050. Namun, ancaman ini bukan lagi sesuatu yang terjadi di masa depan yang jauh. Tanda-tanda peringatan sudah muncul di depan mata, dengan banjir rob dan amblesan tanah yang semakin sering terjadi. Apakah kita akan tetap diam, ataukah ini adalah saatnya untuk membuka mata dan bertindak sebelum semuanya terlambat? Mian Sumaryana juga berpesan kepada kita bahwa kita harus menjaga alam. Bukan Mian sombong, tapi ini mengingatkan kepada kita semua untuk jaga alam. Jangan sembrono. Alam juga hidup, kita juga hidup. Kita hanya numpang di alam ini. Lalu, wilayah mana saja yang diprediksi akan tenggelam di masa depan? Berikut adalah 8 daerah yang terancam akan tenggelam di masa depan. Yang pertama, Jakarta. Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan, kini menghadapi ancaman yang semakin nyata. Penurunan tanah di wilayah ini telah mencapai angka mengejutkan, hingga 6,7 inci setiap tahunnya. Penyebab utamanya adalah pemompaan air tanah yang berlebihan, yang secara perlahan mengubah tekanan dan volume tanah, membuatnya semakin ambles. Fenomena ini bukan hanya sekadar masalah lingkungan, tetapi juga peringatan tentang bagaimana kota besar ini perlahan-lahan kehilangan fondasi fisiknya. Jakarta, yang dikenal sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, kini menghadapi kemungkinan tenggelam jika situasi ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius. Dalam menghadapi ancaman ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah besar dengan merencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Namun proyek ini diperkirakan memakan waktu hingga 10 tahun dengan biaya yang fantastis. Meski pemindahan ini dianggap sebagai solusi jangka panjang, kenyataannya sebagian besar wilayah Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut, membuat ancaman banjir rob dan penurunan tanah semakin sulit dihindari. Langkah ini tidak hanya menjadi upaya penyelamatan ibu kota, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar, apakah ini awal dari perubahan besar untuk menghindari bencana, atau hanya sebuah langkah sementara untuk menghadapi kenyataan yang semakin sulit? Yang kedua, Banten. Wilayah pesisir utara Banten kini berada di bawah bayang-bayang ancaman besar yang kian mendekat. Menurut laporan dari Climate Central, beberapa kawasan di Banten diprediksi akan tenggelam dalam hitungan tahun. Ketika Jakarta dihadapkan dengan banjir rob yang semakin parah, Banten justru menghadapi mimpi buruknya sendiri, abrasi yang tak terbendung. Gelombang laut terus menggerus daratan, membawa garis pantai semakin dekat ke pemukiman warga. Fenomena ini bukan lagi sekadar ancaman di masa depan, melainkan kenyataan yang perlahan-lahan mulai terungkap di depan mata. Dalam prediksi yang mengguncang, disebutkan bahwa pesisir Kabupaten Serang hingga Kabupaten Tangerang akan kehilangan sebagian besar daratannya pada tahun 2030.
Waktu yang tersisa untuk bertindak hanya sekitar 7 hingga 8 tahun lagi. Yang ketiga, Bekasi. Ancaman nyata tengah mengintai Kabupaten Bekasi. Dilihat dari peta sebaran Climate Central, ada 2 wilayah terbesar yang diprediksi akan tenggelam pada tahun 2030, yaitu di Kecamatan Tarumajaya serta Kecamatan Muara Gembong, Bekasi. Ancaman serius dari naiknya permukaan laut dan amblesnya daratan. Warga di sepanjang pesisir mungkin harus bersiap menghadapi kenyataan pahit jika tindakan nyata tidak segera diambil. Lebih dari sekadar hilangnya daratan, dampak bencana ini juga akan merembet ke berbagai fasilitas publik yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat. Sekolah, kantor desa, hingga Polsek Muara Gembong semua disebut dalam peta Climate Central sebagai titik rawan yang berpotensi tenggelam. Yang keempat, Karawang. Ancaman tenggelamnya wilayah pesisir pada tahun 2030 tidak hanya menghantui Jakarta atau Bekasi, tetapi juga mulai mengintai Kabupaten Karawang. Berdasarkan peta dari Climate Central, setidaknya ada 7 kecamatan pesisir di Karawang yang diprediksi akan kehilangan daratan dalam waktu kurang dari 8 tahun ke depan. Kecamatan-kecamatan seperti Pakisjaya, Batu Jaya, Tirta Jaya, dan Cibuaya yang selama ini menjadi bagian penting dari aktivitas pesisir masuk dalam daftar daerah rawan. Tak berhenti di situ, wilayah lain seperti Kecamatan Pedes, Cilamaya Kulon, dan Cilamaya Wetan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang juga disebut-sebut berada dalam bayang-bayang kehancuran dengan daratan yang semakin tergerus. Yang kelima, Subang. Ancaman tenggelamnya wilayah Subang pada tahun 2030, sebagaimana dilaporkan oleh Climate Central, kini turut menghantui Kabupaten Subang. Beberapa kecamatan yang berada di garis pesisir, seperti Cilamaya Girang, Blanakan, Sukasari, Legon Kulon, Pamanukan, Pusaka Nagara, hingga Patimban, disebut-sebut akan terkena dampak langsung. Perlahan namun pasti, garis pantai di daerah-daerah ini semakin tergerus oleh kenaikan permukaan air laut yang kian tak terbendung. Kondisi ini tak hanya mengancam masyarakat dan permukiman di wilayah pesisir, tetapi juga berpotensi mengganggu keberadaan Pelabuhan Patimban, salah satu infrastruktur strategis yang baru saja diresmikan. Pelabuhan ini dirancang untuk menjadi pusat aktivitas logistik dan ekonomi, namun kini harus menghadapi ancaman besar yang mengintai masa depan. Apakah langkah-langkah pencegahan yang ada cukup untuk menyelamatkan Subang dari bencana yang mungkin datang lebih cepat dari perkiraan? Yang keenam, Indramayu. Di Kabupaten Indramayu, ancaman tenggelamnya wilayah pesisir semakin mengkhawatirkan, terutama di beberapa kecamatan seperti Sukra, Patrol, Indramayu, Kandanghaur, Losarang, dan Cantigi. Selain itu, kecamatan-kecamatan lain seperti Pasekan, Balongan, Juntinyuat, Karangampel, hingga Krangkeng yang berbatasan dengan Cirebon juga terancam terendam air. Berdasarkan peta sebaran dari Climate Central, wilayah pesisir Pantura Jawa Barat ini semakin mendekati kawasan alun-alun Indramayu, yang meski tidak langsung tercatat sebagai wilayah berisiko, namun semakin terancam tenggelam akibat perubahan iklim yang terjadi. Ancaman tenggelamnya wilayah-wilayah tersebut diperkirakan pada tahun 2030. Meski wilayah pusat kota Indramayu masih aman untuk saat ini, kawasan sekitarnya akan mengalami dampak besar dari kenaikan permukaan air laut yang dapat menyebabkan banjir besar. Dengan perubahan iklim yang terus berlangsung, sangat penting untuk mewaspadai potensi bencana yang mengancam wilayah pesisir, yang dapat mengganggu kehidupan dan ekonomi masyarakat setempat. Yang ketujuh, Cirebon. Cirebon, sebagai wilayah terakhir di pesisir Pantura Jawa Barat,
juga diperkirakan akan merasakan dampak besar dari perubahan iklim pada tahun 2030. Beberapa kecamatan di Cirebon terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut, di antaranya Kecamatan Kapetakan, Gunung Jati, Mundu, Astana Japura, Pangenan, Gebang, hingga ke Kecamatan Losari, yang berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Tengah. Ancaman ini bukan hanya berisiko bagi lingkungan, tetapi juga bisa mengguncang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Wilayah-wilayah pesisir ini sangat rentan terhadap perubahan iklim yang dapat menyebabkan banjir parah dan kerusakan infrastruktur. Masyarakat Cirebon harus mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan tersebut, dengan upaya mitigasi yang lebih baik dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedelapan, Pekalongan. Para peneliti memperkirakan bahwa sekitar 90% wilayah kota Pekalongan akan terancam tenggelam akibat dampak perubahan iklim dan penurunan permukaan tanah. Selama ini, kawasan pesisir utara Jawa ini memang sudah mengalami penurunan tanah yang signifikan. Dengan luas wilayah mencapai 46,42 km persegi, kota Pekalongan terletak di atas tanah dengan kondisi geomorfologi aluvial yaitu endapan muda, yang secara alami lebih rentan terhadap penurunan. Ditambah lagi, wilayah ini memiliki karakteristik datar yang memperburuk potensi ancaman bencana. Faktor perubahan iklim dan aktivitas manusia yang tidak terkendali semakin memperburuk keadaan, menjadikan ancaman tenggelamnya Pekalongan semakin nyata. Jika langkah-langkah mitigasi tidak segera dilakukan, kota Pekalongan bisa menghadapi krisis besar dalam waktu dekat. Itulah sejumlah wilayah di Indonesia yang terancam tenggelam akibat perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut, dari Jakarta hingga Pekalongan. Ancaman bencana ini semakin mendekat. Apakah kita siap menghadapi perubahan besar ini? Meskipun kita tidak bisa memprediksi secara pasti, namun kita semua perlu lebih waspada dan bersiap untuk masa depan yang penuh tantangan ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah daerah kalian juga terancam tenggelam dalam beberapa tahun ke depan? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya.